Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersama-sama bertemu kembali di dalam ibadah berayat. Mari kita mengawali ibadah ini dengan syukur kepada Allah yang telah memberikan kesejahteraan pada kita sampai saat ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun maut berdosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita berdoa. Hanya oleh kasih-Mu Tuhan, kami bersama-sama warga jemaat GKJW Blitar boleh membangun ibadah berayat di rumah masing-masing. Engkau telah memelihara kami hingga jam ini. Ini merupakan kebahagiaan bagi kami. Dan pada saat ini kami rindu untuk merenungkan sabda-Mu. Kuasai hati pikiran kami, jauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga hanya kehendak-Mu yang boleh kami mengerti, kami dengar. Kami serahkan persekutuan ini hanya di dalam kasih-Mu, dalam Kristus Tuhan. Amin. Saudara, kita akan membaca dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Yang demikian dinyatakan kepada kita. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan,
tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Berbahagialah yang membaca dan melakukan sabda Tuhan untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara, renungan pada saat ini diberi judul Paroki Hidup Kudus. Paroki Hidup Kudus. Jika pada pekan yang lalu kita belajar menjadi paroki, jemaat pendatang di dunia ini, dengan mengingat kita adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kita adalah orang yang dikuduskan oleh Roh. Kita adalah orang yang taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Maka pada bacaan hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa jemaat pendatang harus menjaga kekudusan seluruh hidup anugerah Kristus dengan cara menggunakan akal budi, waspada, dan berpengharapan. Hal ini sama dengan tidak menuruti hawa nafsu. Juga sama dengan hidup takut akan Allah. Atau juga boleh disebut hidup mengamalkan kasih. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menggunakan akal budi, waspada, dan berpengharapan, ini gambaran orang yang siuman, orang yang sadar, orang yang tidak mabuk. Ini bisa mabuk cinta, bisa mabuk alkohol, mabuk kerja, mabuk kekayaan, mabuk kekuasaan, dan mabuk-mabuk yang lain. Orang yang mabuk tidak dapat mencapai tujuannya. Mengapa? Karena dia tidak digerakkan oleh nalarnya yang sehat. Demikian juga tidak menuruti hawa nafsu. Menjadi paroki hidup kudus, menjadi pendatang atau orang asing di dunia, tidak boleh menjadi orang yang bodoh. Kata orang Jawa, wong gemblung. Ngerti ya, gemblung? Orang yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. Ingat, kebiasaan yang dibiasakan kepada anak-anak pakai pampers, bagi anak-anak itu dapat membentuk watak kepribadian yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Sehingga apa yang diminta ya saat itu harus ada. Nah, kita tidak boleh menjadi orang yang tidak boleh hidup sebagai orang yang menuruti hawa nafsu, tetapi harus tidak menuruti hawa nafsu, mengendalikan diri. Itu berarti kita juga menjadi orang yang takut akan Allah.
Nah, di dalam kehidupan sehari-hari banyak orang tua yang menakut-nakuti anaknya. Hei, jangan nakal. Awas nanti saya laporkan Pak Pendeta. Maka si anak takut sama pendeta, tetapi tidak takut sama Tuhan. Ini hal yang kelihatannya baik tetapi tidak baik. Yang harus diberlakukan dalam kehidupan kita sebagai paroki hidup kudus adalah mendidik, mendampingi anak-anak, saudara, menjadi orang yang takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah akan bertindak baik. Karena dia tahu, sekalipun orang lain tidak melihat, Allah tetap melihat dirinya. Bahkan yang ada di hati seseorang itu dibaca oleh Tuhan. Yang berikut, kita juga harus menjadi orang yang hidup mengamalkan kasih kepada sesama, juga kepada alam lingkungan. Menjaga kekudusan diukur dengan mengamalkan kasih kepada sesama maupun alam lingkungan. Kita yang tidak menjaga kekudusan, itu bisa dilihat ketika kita membuang sampah sembarangan. Kita melakukan hal yang dianggap orang lain tidak tahu. Nah, di dalam bacaan kita hari ini, kita dipanggil merusak lingkungan, itu sama dengan menyulitkan sesama. Merusak lingkungan itu juga menyulitkan diri sendiri. Coba, sekarang ini banyak sampah plastik yang terbuang ke sungai dan kemudian mempengaruhi para petani bekerja. Kita mempersulit orang lain. Dan akhirnya hasil panenan juga tidak baik, kitalah yang jadi sulit. Oleh karena itu, dari bacaan hari ini, kita perlu menjadi paroki hidup kudus. Saya mengakhiri renungan ini dengan mengutip Ebenezer I Nubantimo. Bila kebaikan seseorang membuat kita jatuh cinta padanya, mengapa kita tidak jatuh cinta kepada Allah yang kebaikannya kepada kita tidak habis-habisnya? Tuhan memampukan saya dan saudara menjadi berayat Kristen yang hidup kudus. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 152. Yesus katakan, akulah. Jalan kebenaran.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena pada ibadah berayat hari ini Tuhan memanggil kami untuk membangun jemaat yang hidup kudus, paroki hidup kudus. Mampukan kami melaksanakan dengan pimpinan Roh-Mu, sehingga tugas panggilan kami sebagai orang percaya terwujud di dunia ini. Dan kehadiran kami menjadi saksi akan karya Kristus kepada sesama di dunia ini. Mampukan kehidupan kami memenuhi apa yang menjadi kehendak-Mu melalui pekerjaan, melalui hidup berkeluarga, melalui pendidikan yang ditempuh oleh kami semua warga jemaat. Dan biarlah pengetahuan kami memperkaya kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu dan sesama. Terlebih di masa Paskah saat ini, Tuhan menolong kami, mempersiapkan diri kami untuk hidup seturut kehendak-Mu, sehingga kami pun layak datang di perjamuan Tuhan. Kami serahkan seluruh rencana hidup kami di dalam kasih setia Tuhan. Bapa yang rahmani, jikalau malam nanti kami beristirahat, kami percaya Engkau mengasihi kami, memberikan keteduhan di dalam kami beristirahat, dan esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru untuk melaksanakan tugas panggilan yang Engkau percayakan kepada setiap kami. Kami serahkan negara bangsa kami, para pemimpin kami, tetangga kanan kiri kami, biarlah kemurahan-Mu dirasakan oleh mereka semua. Kami mohon semua ini hanya di dalam kasih-Mu, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.